Saya bilang orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini. Bang Rismon itu kan ilmu terhadap benda mati gitu ya. Nah kalau ilmunya Mas Roy itu benda setengah mati setengah hidup. Kalau saya kan objek saya kan benda hidup manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk pergi keluar rumah. Saya duga ODGJ gitu loh, makanya segera bentuk cyber ODGJ, tangkap mereka, ketika dia gak ada gejala, suntik mereka. Bila perlu suntiknya yang permanen lah, berapa yang setengah tahun atau setahun ya. Dia tidur 1 tahun, kan negara jadi aman gitu. Nah ini udah gak wajar mereka, udah gak wajar tuh, termasuk Mama Ompong yang sering ikut si Ahmad Kojinuddin apa segala itu. Termasuk si Ahmad Kojinuddin harus diperiksa psikiater. Menuk bulan dari. Semuanya itu periksa. Itu tuh orang-orang gejala itu. Ya, gejala ODGJ-nya ada. Ahli forensik kagak ada kompetensinya, nggak ada uji kompetensi, nggak ada sertifikasi sama negara itu. Oh enggak. Jadi dia ahli forensik yang ada di kolong jembatan. Gitu loh. Jadi waktu dia tidur di kolong jembatan bangun tahu jadi ahli forensik. Jadi pakar telematika. Jadi ini gembel mengaku ahli forensik. Gembel mengaku ahli forensik. Ya, gembel yang hina dina mengaku ahli forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang apa namanya itu dengan super duper PD Promek ya, menyebut bahwa Jokowi hanya takut kepada dirinya dan kawan-kawan. Aduh, ini orang ya kan nggak kalah halunya, nggak kalah maboknya dibanding dengan Ray Panji dan juga si krisis moneter. Padahal ya kan sebetulnya Pak Jokowi itu bukan takut sama kalian, melainkan jijik ya kan, alias enek. Tolong dibedakan antara jijik, enek, dan takut. Aduh, makin lama makin miring aja ini orang. Selain itu teman-teman ya, juga ada Firdaus ya, seorang pengacara yang ya sangat apa namanya ya begitulah pokoknya ya, yang akhir-akhir ini terang-terangan gitu menyebut bahwa orang-orang yang selama ini menuju ijazah Jokowi palsu adalah sebetulnya orang-orang yang statusnya adalah gembel. Gembel yang berhalusinasi menjadi seorang ahli. Menurut saya ini adalah pernyataan yang sangat jujur sedunia dan layak untuk dilestarikan. Bagaimana menurut kalian? Kau bagaimana? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya bilang orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini. Bang Rismon itu kan ilmu terhadap benda mati gitu ya. Nah kalau ilmunya Mas Roy itu benda setengah mati setengah hidup. Kalau saya kan objek saya kan benda hidup manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk pergi keluar rumah. Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk bicara bersama wartawan. Coba Anda perhatikan baik-baik, 1 bulan terakhir paling banter cuma foto-foto. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah dipenjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak toh ya, pasti enak itu lah, makanya saya pengen. Oh iya, pasti enak itu ya, makanya saya pengen. Aduh, dokter mangkrak, omonganmu, kau pengen jadi narapidana di dalam penjara. Waduh, itu bahaya ya kan. Janganlah kau kepingin tentang sesuatu itu yang tidak baik ya kan. Bercita-citalah tentang sesuatu yang baik-baik saja. Apalagi kau katakan di depan tadi bahwa Jokowi itu takutnya sama kau dan kawan-kawan. Mana ada, tolong dibedakan.
Pak Jokowi itu bukan takut sama kalian, enak ya kan? Tahu enak kan? Geli, jijik itu loh. Lanjut. Teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri beserta dengan jajarannya ya. Oh itu Memang kenal baik sama Pak. Oh ini itu teman SMP saya, sahabat. Weleh. Kasus ijazah palsu ini udah kayak penyakit gatal yang gak bisa sembuh. Rakyat ribut tiap hari, gaduh di mana-mana, tapi Polda Metro Jaya jalannya? Aduh, lebih lambat dari bekicot. Tapi masih mending bekicot sih. Lah bekicot kalau dikasih garam langsung kabur. Ini polisi udah disiram teriakan rakyat, tetap diam aja kayak patung. Padahal rakyat pengen cepat ada kepastian. Tapi polisi kayak tikus got, kalau ada makanan busuk langsung rebutan, giliran sampah gede yang bikin bau satu negara malah ditutupin pakai papan. Jadinya rakyat yang tiap hari harus cium baunya. Dan jangan-jangan bener tuh omongan si Tifa, kalau dia sahabatan sama Kapolri. Teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri beserta dengan jajarannya ya. Oh itu memang kenal baik sama Pak. Oh ini itu teman SMP saya. Nah lo, kalau iya, pantesan kasusnya ditahan-tahan. Polisi jadi kayak lemes nangani kasusnya. Polisi bukan lagi singa penjaga hukum, tapi udah mirip anjing penjaga kandang. Gonggong keras kalau malingnya rakyat kecil, tapi kalau temennya yang masuk, malah dijilat sambil ekornya goyang-goyang. Jadi intinya begini, kalau Polda Metro Jaya masih lamban kayak gini, rakyat bisa makin yakin, hukum di negeri ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal siapa temenmu. Polisi yang harusnya macan penegak hukum, malah berubah jadi tikus got, sibuk ngumpet di kegelapan, kerjanya bikin kotor, tapi nggak pernah nyelesaikan masalah. Dan rakyat? Tiap hari cuma bisa nonton drama hukum basi. Udah kayak nonton serial azab Indosiar, pemainnya sama, dosanya sama, tapi endingnya nggak pernah kelihatan. Kalau kayak gini terus, rakyat akan percaya bahwa Polda Metro Jaya bukan lagi pengayom, tapi pelindung kepentingan. Jadi jangan heran kalau julukan barunya bukan Polda Metro Jaya, tapi Polda Metro Santai, Polda Metro Lintah, dan Polda Metro Tikus. Polda Metro Lintah dan Polda Metro Tikus. Gimana menurut teman-teman komentar DJ Panji barusan? Terkait pernyataannya si dokter Mangkrak yang katanya itu Kapolri itu adalah teman baiknya semasa SMP. Kok semuanya dianggap teman baik gitu loh. Mulai Kim Jong Un ya kan. Kemudian juga Donald Trump. Kemudian Putin, Xi Jinping. Kok semuanya dianggap teman baik kalian. Kemudian Sekjen PBB. Aduh, ini mah orang udah kagak waras ya, orang udah sinting. Aduh, bagaimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya, karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada.
Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Oleh saudara, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM, mau UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, jadi ini adalah pernyataan si Profesor Sumaput yang saya setujui, yang saya approve setelah yang bersangkutan ini gagal menjadi wakil presiden berpasangan dengan paslon nomor urut 03 ya. Karena beberapa waktu lalu pasca dia itu tidak terpilih sebagai wakil presiden ya, berpasangan dengan Pak Uban, omongannya kan ngawur ya, ngalor ngidul segala macam ya, tuduh sana tuduh sini ya, pokoknya nggak karu-karuan lah. Baru kali ini saya sependapat gitu ya, bahwa memang tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi itu tidak bisa dilayangkan dan juga tidak bisa diterima oleh pengadilan manapun ya, baik PT UN ya, apalagi MK, Mahkamah Konstitusi nggak ada hubungannya, Mahkamah Agung jelas nggak ada hubungannya. Kalau ingin membatalkan ijazahnya Jokowi atau menganggap ijazahnya Jokowi palsu, itu wewenang UGM ya, wewenang UGM, bukan pengadilan. Pengadilan nggak bisa memutuskan sebuah ijazah itu asli ataukah palsu. Toh nanti ini dibawa ke ranah hukum, tetap nanti itu ya kan yang memutuskan asli dan palsunya itu adalah UGM ya. Iyalah. Aduh. Ahli forensik kagak ada kompetensinya, nggak ada uji kompetensi, nggak ada sertifikasi sama negara itu. Oh enggak. Jadi dia ahli forensik yang ada di kolong jembatan. Gitu loh. Jadi waktu dia tidur di kolong jembatan bangun tahu jadi ahli forensik. Jadi pakar telematika. Jadi ini gembel mengaku ahli forensik. Gembel mengaku ahli forensik. Ya, gembel yang hina Dina mengaku ahli forensik. Di luar itu udah nggak ngerti, dia udah ngaco. Makanya saya bilang tadi sini orang segerombolan orang, termasuk si Ahmad Kojinuddin lah. Ahmad Kojinuddin, Abraham Samad, si Rafli Harun itu gue tantang debat tuh, profesor ngaku-ngaku profesor tapi ngomongnya belepotan. Gue tantang debat ya. Gitu loh. Ini orang-orang ini segerombolan orang yang baru bangun tidur tetap mimpi jadi pakar-pakar semua gitu loh. Jadi akhirnya ngaco, menyesatkan masyarakat. Nah ini perlu diluruskan otak-otaknya semua. Nah, Roy Panci ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Nah lu sekarang linear gak pendidikan lu dengan kepakaran lu itu? Pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan di bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi. Dia hanya mengaku-ngaku, artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak.
Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya, Roy panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Roy Suryo ini mentalnya bobrok gitu. Bagaimana mau mengkritisi bangsa sehingga menjadikan bangsa ini jadi bangsa madani, sementara dia aja mentalnya kerupuk, mental bobrok. Mengaku pakar, tapi pakar apa? Ya makanya omongannya ngaco semua, karena dia tuh seakan-akan dia tuh udah memegang semua keilmuan yang ada di Indonesia ini, seakan dia mewakili seluruh masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Padahal omongan dia dari A sampai Z saya baca tuh ngaco semua. Ini si Rismon CS ini ya, nih kalau menurut gue ikan betok kena pancing ya kan, mulutnya robek jadi sembarang ngomong gitu loh, karena kepedesan ngoceh-ngoceh. Jadi ini ikan betok ini ya kan sembarang ngomong, bicara bla 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 bla. Saya pakar forensik. Saya begini, saya S3-nya di Jepang. Begitu dicek S3-nya nggak mengakui kampusnya. Kan ini suatu kebohongan publik yang benar-benar melanggar undang-undang, tetapi juga nggak perlu diperiksa lagi, nggak perlu dilaporkan lagi, cukup laporan Pak Jokowi dijadikan acuan untuk memenjarakan mereka. Makanya saya bilang, kalau dia nggak percaya dengan keputusan secara konstitusional yang ada di kepolisian, ya, putusan SP3 dan lain-lainnya, berarti dia harus bikin negara lagi. Biar dia puas, apa aturan dia harus didengar oleh rakyatnya. Dia bikin negara sendiri. Makanya saya siapkan, selain duit 1 miliar ya, saya udah siapkan tanah 1 hektar. Tanah saya kasih dia. Untuk bangun apa? Untuk bangun negara panci namanya. Jadi negara panci ini harus dilaksanakan segera. Nanti saya ngelantik, saya sebagai PBB-nya lah gitu, perwakilan PBB ya. Jadi Persatuan Bangsa-Bangsa. Ntar saya siramin pakai air kendi itu berdua, Roy Suryo sama si Rismon ya. Saya siramin pakai kembang 7 rupa. Saya lantik dia jadi presiden panci. Gitu loh. Si Rismon jadi presiden panci, wakilnya Roy Suryo. Ya, menteri kesehatannya Dr. Tifa. Tapi sebelum jadi menteri kesehatan, Dr. Tifa diperiksa juga kejiwaannya. Takutnya stres gitu loh. Takut orang ODGJ kan nggak cocok juga di negara baru. Apa? Makanya saya tadi di podcast yang tadi saya bilang, tolong pemerintah ini bentuklah cyber ODGJ. Jadi ketika ada orang-orang yang kritik pemerintah, gejala-gejala seperti Rismon dan si Dr. Tifa dan si Roy Panci, itu harus segera ditangkap, dipantau, tangkap, dicek kejiwaannya, dites ya, lalu disuntik penenang. Suntik penenang. Ya penenang, karena orang kayak begini rasa-rasa obatnya habis gitu loh. Kalau obatnya udah habis bikin rusuh ke negara ini. Makanya dari tangkap mereka. Harus segera ditangkap. Termasuk si Ahmad Kojinuddin, pengacaranya. Saya referensi banget tuh kalau ada dokter jiwa yang nangkep dia, tolong segera diperiksa karena ngomongnya ngaco. Pengacaranya gitu. Harus segera diperiksa tuh ke dokter jiwa. Yang saya duga ODGJ. Tuh kata Cicek bener. Ya, saya duga ODGJ gitu loh. Makanya segera bentuk cyber ODGJ, tangkap mereka. Ketika dia gak ada gejala, suntik mereka. Bila perlu suntiknya yang permanen lah, berapa yang setengah tahun atau setahun ya. Biar dia tidur 1 tahun, kan negara jadi aman gitu. Nah ini udah gak wajar mereka. Udah gak wajar tuh, termasuk Mama Ompong yang sering ikut si Ahmad Kojinuddin apa segala itu. Termasuk si Ahmad Kojinuddin harus diperiksa psikiater. Menuk bulan hari. Semuanya itu periksa. Itu tuh orang-orang gejala itu. Ya, gejala ODGJ-nya ada. Gejalanya. Ada gejala ODGJ. Tidak perlu ngecek. Kalau menurut saya perlu dicek itu. Karena ini udah rombongan ODGJ semua. Udah nggak relevan. Kenapa? Dia teriak masalah ini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Jadi wah ini udah bukan mengatasnamakan rakyat. Dan orang itu aja jumlahnya dan bisa kita sebut. Kan bapak provokatornya Amin Rais, bapak provokatornya, bapak bangsa provokatornya yaitu bapak bila perlu dia tuh penasihat negara panci gitu. Juluki penasihat negara panci Pak Amin Rais itu. Karena bapak provokatornya dia kan gitu. Kalau di gua ya, struktur ini gimana? Kalau di struktur negaranya, dia itu Dewan Penasihat Negara Panci. Pak Amin Rais itu Dewan Penasihat Negara Panci. Di bawah-bawahnya ini tadi yang gue sebutin gitu loh. Nah presidennya si Rismon itu tadi. Iya, mereka itu tidak sama sekali mengerti tentang konstruksi hukum tata negara. Lu bisa bayangkan di situ ada si Rafli Harun yang katanya pakar tata negara. Gue bilang tata negara apa tata boga? Gue bilang gitu. Karena udah orang tata negara nggak begitu ngomongnya. Gitu loh. Ada si Ahmad Kojinuddin, ada si Abraham Samad, ya kan? Ada si A, si B, C. Itu orang-orang pakar semua. Kenapa sih nggak bisikin bahwa itu ada jurisprudensi? Laporan lo udah di SP3. Jadi kalau lo berbicara masalah ijazah Jokowi dipidana udah nggak bisa. Karena udah ada jurisprudensi. Ya kan? Gugatan lo di beberapa pengadilan sudah
ditolak oleh NO semua. pengadilan, NO semua. Artinya udah ada jurisprudensi, lu mau ngapain lagi? Walaupun lu 1000 kali gugatan ulang, itu NO-nya udah kebanyakan banget. Gitu loh. Karena hukum itu bukan kita kayak mau beli es kemong gitu, dicolok mana yang enak dijilat dulu, nggak kayak gitu. Hukum itu ada acuan, ada SOP, ada standarisasi. Dalam putusan pengadilan juga ada standarnya. Tadi atau gini deh, gue siapin aja tempat gue adalah tanah kosong. Ya hakimnya biar gue aja deh jadi hakimnya gitu loh. Maksud gue tanah kosong, gue punya tanah 3 hektar tuh di Cikupa. Gue bikin mejanya, si Rismon lah gugat nggak apa-apa terserah. Gue yang hakimnya, dia lapor ke gue lah, ntar gue sidang-sidangin gitu loh. Ntar siapa yang jadi Jokowinya, siapa yang jadi gue di situ lah. Baru di ini aja. Ya, tapi nggak usah pakai atap, sidang-sidang aja walaupun hujan-hujanan kan gue pakai baju toga gitu kan. Jadi daripada kita jadi istilahnya ini kita jadi ikutan goblok semua gitu loh. Iya. Lah orang kita ini kan menganut sistem hukum 3. Hukum adat, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Iya, Anglo. Kalau seandainya Anglo-Saxon yang berkaitan dengan jurisprudensi dan Eropa kontinental yang berkaitan dengan hukum Belanda sudah mengatakan bahwa you nggak bisa lagi menggugat karena you udah ada putusannya. Kenapa kita dipaksain ngabisin waktu? Gitu loh. Karena masalah ijazah Jokowi mereka udah pusing nih. Akhirnya kemarin ngemet-ngemet lagi. Bayangkan Rismon begini. Assalamualaikum Pak Bapak apa namanya Mustejo atau apa? Pas Mujo. Saya Rismon Syediper Pak. Boleh saya tanya? Oh yang itu kemarin video. Kan gua bilang maksain banget lu Rismon. Gitu loh. Lu siapa ngetok-ngetok pintu orang, ngupload video untuk ngejelekin Pak Jokowi? Ngapain? Itu aja sudah menjadi barang bukti, alat bukti untuk dilaporkan undang-undang ITE. Kalau Pak Jokowi mau melaporkan, itu aja bukti. Ini gue bilang kelakuan si Rismon yang ODGJ ini ya, yang saya duga ODGJ, ini makin lama nih makin banyak bukti Pak Jokowi untuk memenjarakan Rismon. Wakil provokator. Rafli Harun ini bukan pakar tata negara, provokator, wakilnya Amin Rais. Ya. Ketuanya Pak Amin Rais. Iya, saya duga Bapak provokator bangsa. Bapak provokator bangsa. Ya. Pak Amin. Rafli, kau dengar ya kata saya. Kau saya duga sebagai Bapak provokator bangsa, wakilnya Pak Amin Rais. Kalau untuk masuk penjaranya 1000%, 1 juta %. 1000,1 juta. Ya bukan 100% lagi, 1000,1 juta %. Karena peluangnya ya gitu. bisa Bahkan jadi bertambah nggak bukan bisa saja Roy Suryo dan Dr. Tifa atau si Rismon ya, yang kemungkinan besar Roy Suryo dan Rismon. Tapi yang lain-lainnya juga yang menjadi provokator, yang ikut menyediakan alat dan lain-lain itu bisa kena juga. Karena semua nih Bisa pasal 55 ikut serta dan berbuat kejahatan nih. Pasal ikut serta dalam berbuat kejahatan dan menyiapkan alat kejahatan untuk berbuat jahat. Kalau saya menduga Rismon udah masuk lah ya. Rismon oke. 2x1 ukurannya 2x1 udah. 2x1 di penjara. Iya. Roy Suryo juga sama. Mungkin tetanggaan lah di blok C, di blok D. Gitu. Dr. Tifa ya masih pertimbangan lah kan dia akhir-akhir ini kan banyakan dramanya kan. Banyakan udah mau nampun ke Pak Jokowi, udah mulai nangis gitu kan, udah mulai entar guling-guling ya. Ya, jadi udah mulai gitu. Terus ya yang keempat ini Rafli Harun, dia selalu Rafli Harun udah Abraham Samad tuh udah mulai berkicau-kicau juga kan. Iya, gitu. dikabarkan bilang mau maju jadi calon wakil presiden ini. Calon wakil presiden katanya. Tapi malah minta Pak Presiden Jokowi. Panci, negara Panci. Kalau negara Indonesia nggak bisa, pemimpin kayak dia bahaya gitu. Gitu. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh juga ya, selain Pak Amin Rais tadi. Pak Amin Rais. Masa Didu? Apalagi sama. Satu lagi nih musuh kebuyutan apa nih? Sama. Pak Ahmad Kosinudin nih. Ahmad Kosinudin sama semua gitu. Jadi artinya di sini kita lihat aja ke depannya seperti apa proses penyelidikan ini. Makanya udah banyak yang laporin. Saya yakin 1000%, 1 juta % masuk. Di penjara. Di penjara ya? Di penjara. 2x1. 2x1. Iya. Si Roy Suryo dan si Rismon. Dr. Tifa, Ahmad Kosinudin dan teman-temannya. Kalian akan saya jadikan pengurus di negara Panci. Saya akan berikan tanah 1 hektar di Parung, tanah saya, untuk kalian bentuk negara sendiri, negara Panci namanya. Dan saya sebagai wasitnya. Saya sebagai pengawas PBB. PBB Panci juga saya. Bukan PBB yang HAM. Bukan, PBB Panci. Aduh. 2x1 di penjara ya kan. Sebentar teman-teman ya. Saya masih mengingat-ingat gitu loh. Mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh Firdaus di bagian belakang barusan ya.
Kalian akan saya jadikan pengurus di negara Panci. Beraninya Firdaus hina pejuang rakyat Indonesia. Wow, ini pasti nih anak-anak abah nih ya kan yang menulis caption di badan videonya. Pejuang rakyat Indonesia yang mana? Itu mah orang-orang senteng ya kan, orang-orang yang gak jelas seperti yang disampaikan oleh Bung Firdaus. Mereka itu sebetulnya adalah golongan orang-orang halu ya kan, apa tadi, gembel yang bermimpi menjadi seorang ahli. Aduh, lanjut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.